Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ombudsman itu saya kira sudah clear ya. Ada cacat prosedur dan juga kekeliruan administrasi yang cukup fatal, yang itu kemudian bisa membuka bagaimana KPK sendiri yang selama ini kita harapkan sebagai lembaga yang menjadi penegak integritas kenegaraan, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, tetapi justru juga ikut di dalam praktik kenegaraan yang justru tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai. Nah, kemudian pada saat yang sama kita juga tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Ombudsman itu saya pikir sudah sangat clear. Oleh karena itu, kalau misal dari aspek hukum, cacat administrasi dan juga cacat prosedur ini adalah sebuah temuan yang saya pikir tidak perlu diperdebatkan. Saya berharap Presiden juga paham betul bagaimana telaah dan juga kajian dari Ombudsman itu bukan hanya sebagai temuan, tetapi kalau misal kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maka sebenarnya siapapun lembaga administrasi negara, di dalam konteks ini termasuk lembaga kepresidenan, kemudian juga KPK sendiri, termasuk juga BKN, harus menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Ombudsman. Oleh karena itu, saya pikir terkait dengan aspek hukum, itu saya kira sudah selesai. Dan kemudian yang perlu dilakukan sekarang adalah penguatan pada basis dukungan politik dan juga eksekusi akhir, yang mana eksekusi akhir itu membutuhkan komitmen politik. Di dalam studi dan juga riset anti-corruption studies di berbagai kawasan ya, baik di kawasan Asia, kawasan Afrika, termasuk Amerika Latin, khususnya di negara-negara berkembang, hampir mayoritas menunjukkan bahwa kunci dari keberhasilan agenda anti korupsi itu terletak pada political will of the top political leader. Political leader dalam konteks ini, the top political leader dalam konteks ini di Indonesia adalah presiden. Nah, oleh karena itu, eksekusi akhir dari rekomendasi Ombudsman semuanya bergantung pada presiden. Jadi sekarang bola panasnya ada di presiden, Mas. Tetapi pada saat yang sama kita tidak bisa serta-merta ya berpangku tangan dan berharap banyak kepada presiden. Karena apa? Karena sejak awal presiden menunjukkan gelagat yang tidak menunjukkan keberpihakan yang clear terhadap agenda anti korupsi. Nah, oleh karena itu saya berharap seluruh komponen masyarakat sipil dan juga sahabat-sahabat yang berada di lingkaran istana yang tentu juga memiliki wawasan kebangsaan yang baik, juga memiliki cara pandang dan juga pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik, mampu untuk memberikan saran masukan yang proporsional kepada presiden untuk mengeksekusi masukan dan juga hasil temuan dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal itu, saya pikir presiden, KPK dan juga BKN wajib hukumnya untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman untuk mengoreksi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Dan kita juga menjadi semakin tahu bahwa ternyata tes wawasan kebangsaan itu bukan sebuah produk yang memiliki kredibilitas yang memadai, juga tidak didasarkan pada basis integritas yang memadai, sehingga kemudian produk yang dihasilkan, hasil evaluasi yang dihasilkan, hasil assessment yang dihasilkan juga harus dikoreksi secara total. Jadi terakhir pada level itu kita berharap Presiden sekali lagi mau mendengar apa yang disampaikan oleh Ombudsman dan mengeksekusi secara clear apa yang menjadi pesan dan juga rekomendasi dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Kalau misal kita coba buka kembali ya memori di akhir 2019 lalu, setidaknya itu ada sekitar 5 korban mahasiswa tewas selama proses demonstrasi menolak revisi Undang-Undang KPK. Dan 5 nyawa mahasiswa itu seolah-olah kemudian tidak berharga karena proses politik tetap dijalankan. Oleh karena itu, Mas, kalau misal kemudian kita telaah lebih lanjut gitu, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau menurut saya, semua ini adalah desain operasi politik yang sangat sistematis
untuk menghancurkan peran dan pengaruh KPK. Kenapa hal itu dilakukan? Karena KPK merupakan satu-satunya instrumen penegak hukum yang bisa melakukan koreksi terhadap kekuasaan. The only one. With my respect ya, bahwa lembaga penegak hukum yang lain memang belum mampu melakukan peran itu di dalam konteks tata kelola pemerintahan. Jadi kulil haqqa walau kana murran. Jadi katakan yang benar meskipun itu pahit secara politik, pahit secara ketatanegaraan, pahit secara hukum. Tetapi KPK pernah melakukan itu. Dan sepertinya kita tahu Pak Jokowi dulu memiliki janji politik untuk memperkuat basis dukungannya dan juga penguatan terhadap KPK dan juga agenda penguatan pemberantasan korupsi. Tetapi pada saat yang sama kita melihat bagaimana kemudian proses itu justru dilakukan secara sistematis dalam periode pemerintahannya. Jadi kalau misal kita lihat, Mas, apa yang ditulis oleh sahabat saya, Bland dari Australia, dari Law Institute, dan juga oleh Thomas Power itu dari, sekarang dia ada di University of Sydney, bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu memang menunjukkan kontradiksi yang cukup serius. Di satu sisi misalnya, dia menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat sipil. Tetapi dalam konteks pengambilan keputusan, Pak Jokowi justru secara vulgar, secara terang benderang, mencoba menjaga jarak dari saran, masukan, rekomendasi masyarakat sipil. Dulu, kalau misal dalam proses verifikasi, Mas ya, seleksi pimpinan KPK, sejak awal hampir semua masyarakat sipil menyarankan untuk tidak memasukkan Pak Firly. Ini bukan nothing tulus ya dengan beliau, tetapi ini demi kebaikan kelembagaan dan juga agenda pemberantasan korupsi dan juga tentu untuk kebaikan Pak Firly. Tetapi pada saat yang sama semua masukan itu tidak didengar dan justru Pak Firly tetap dimasukkan dalam proses yang begitu cepat dan kemudian mendapatkan approval dari DPR. Dan semua itu seolah-olah kemudian membuat kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya kontradiksi ini seperti apa? Ini menunjukkan apa? Dulu sama ya, saya beberapa waktu lalu melakukan ini Mas, FGD, Focus Group Discussion, di 12 kota, di 6 provinsi di Pulau Jawa. Juga menangkap beberapa kontroversi dan juga kontradiksi yang relatif tidak jauh berbeda. Misalnya Pak Jokowi dalam foto-fotonya itu sangat dekat dengan petani, berinteraksi di sawah dan lain sebagainya. Tetapi ada keluhan cukup serius dari mereka bahwa ternyata kedekatan dalam image itu tidak dibuktikan di dalam konteks kebijakan karena faktanya ketika harga gabah jatuh di musim panen itu selalu berulang, itu selalu terjadi. Kelangkaan pupuk dan benih juga selalu terjadi. Dan lain sebagainya, apalagi sunatan-sunatan di level kabupaten atas bantuan pertanian itu. Jadi ada fakta-fakta semacam itu yang kita kemudian kalau misal kita kembali lagi kontekstualisasikan, ada ketidakberpihakan yang cukup clear dari kepemimpinan Pak Jokowi terhadap agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sekali lagi, saya berharap Pak Jokowi masih punya waktu 3 tahun untuk menyelesaikan periode keduanya ini. Kita berharap bahwa kemudian setiap masukan itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik, dan kalaupun ternyata tidak bisa dijalankan, saya kira hal itu mempertegas dugaan bahwa memang Pak Jokowi tidak mampu menghadapi tekanan yang lebih kuat dari kekuatan-kekuatan politik dan juga ekonomi yang berada di lingkaran kekuasaan yang dia pimpin. Artinya, kalau misal kita katakan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, Pak Jokowi melakukan autopilot di dalam pemerintahannya. Dibiarkan begitu saja, dan kita semuanya sekarang tahu bagaimana lembaga-lembaga negara saling bertubrukan satu sama lain, saling melempar tanggung jawab. Dari KPK diserahkan kepada BKN, BKN kemudian didesak oleh seluruh masyarakat sipil untuk terbuka, akhirnya BKN juga keder, dan akhirnya kemudian BKN menyatakan bahwa semua itu adalah berasal dari tim psikologi TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat sendiri kemudian juga merasa bingung, karena itu bukan wilayah dia, tapi kemudian akhirnya muncul argumen yang lain
bahwa semua itu tanggung jawabnya ada di Panglima TNI. Panglima TNI juga sampai ditarik-tarik pada ranah yang seperti ini. Jadi ada ketidakjelasan kepemimpinan di dalam agenda pemberantasan korupsi, dan saya pikir ini adalah hal yang sangat fundamental, karena bagaimanapun juga isu anti korupsi itu adalah amanah reformasi yang paling utama. Dan struktur kekuasaan yang tidak mendapatkan koreksi cukup memadai, maka dia akan berpotensi menciptakan neo-otoritarianisme yang baru karena dia tidak mendapatkan koreksi yang cukup proporsional dari masyarakat sipil. Dalam konteks ini, KPK dengan peran dan pengaruhnya mencoba digergaji sedemikian rupa, dan sekarang saya pikir kita semua sudah tahu bagaimana penurunan kualitas KPK terjadi cukup signifikan. Mulai dari pemecatan 75 anggota pegawai senior ya, di KPK, kita semuanya tahu, yang kemudian berujung pada temuan ombudsman tadi lewat TWK, tes wawasan kebangsaan. Belum lagi kemudian belakangan Mas, yang 18 orang itu yang tidak lulus TWK kemudian diminta untuk mengikuti diklat di Kementerian Pertahanan. Kita tidak habis pikir ya, mereka itu banyak yang berasal dari lulusan Akpol, Akademi Kepolisian. Kemudian sekarang diminta kembali baris berbaris, yang semua itu tidak ada relevansinya terhadap integritas dan juga keahlian dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi ini apa? Permainan apa gitu? Jadi meaningless, sangat-sangat meaningless. Belum lagi terkait dengan kebocoran informasi OTT secara masif, kemudian kriminalisasi dan juga pemberian sanksi Mas kepada penyidik di internal KPK. Kita tahu kemarin penyidik di kasus Bansos bukannya mendapatkan promosi, tetapi justru mendapatkan sanksi dari pimpinan di KPK. Itu sebuah anomali yang luar biasa, sebuah ironi yang luar biasa. Belum lagi kemarin juga adanya pelanggaran dugaan ya, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pak Indrianto Seno Aji di jajaran Dewan Pengawas KPK. Yang meskipun akhirnya di internal Dewas atau Dewan Pengawas disampaikan bahwa bukti dinilai tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, semua itu menggambarkan bagaimana terjadi penurunan dan juga degradasi kualitas KPK secara kelembagaan, dan penurunan ini sangat-sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia dan bagi masa depan kesehatan sistem kekuasaan yang berjalan di Indonesia ke depan. Kita berharap betul-betul kepada sahabat-sahabat yang berada di lingkaran kekuasaan untuk memberikan input yang baik, yang proporsional, dan yang berimbang kepada Presiden Jokowi. Jangan sampai Presiden dibiarkan untuk mengambil keputusan yang justru bisa merusak reputasinya. Oleh karena itu, Pak Presiden masih punya waktu 3 tahun, dan rencana untuk pemberhentian 75 pegawai KPK itu sedianya akan dilakukan per 1 November tahun ini. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa Pak Presiden Jokowi masih memiliki peluang untuk husnul khotimah secara politik. Caranya adalah menetralisir hal-hal semacam ini dan kemudian meletakkan kembali pada relnya. Kalau misal tidak betul tadi Mas, Pak Jokowi berpotensi dikenang sebagai pemimpin presiden di Indonesia yang justru merusak sistem anti korupsi di Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh gerakan demokrasi sedemikian rupa. Jadi ini sebuah pertaruhan besar Mas, dan kita berharap ada proses politik yang lebih baik, meskipun pada saat yang sama kita tidak melihat ada gejala positif di dalam konteks dinamika struktur kekuasaan yang kemudian bisa mengingatkan presiden. Oleh karena itu, elemen-elemen reformasi, kelompok-kelompok reformis, termasuk mereka yang menjadi penasehat pada level governance di internal kekuasaan untuk bisa memberikan masukan yang baik pada presiden. Itu harapan kita, Mas.